Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelianti. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan jurusan akuntansi. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts and Zimmerman tahun 1986. Teori ini ditujukan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Menurut Watt and Zimmerman sendiri, dalam teori akuntansi terdapat 3 positif yang mempunyai hipotesis yang dapat menjadi acuan dalam menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa manajemen laba dalam perusahaan. Yang pertama, hipotesis rencana bonus. Hipotesis ini memberikan manajer perusahaan agar mendukung memilih metode akuntansi yang dapat mengakumulasikan utilitas perusahaan, salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan sehingga komposisi yang diperoleh manajemen dapat lebih maksimal. Yang kedua, ada hipotesis perjanjian hutang. Manajer perusahaan yang mendekati pelanggaran atau kesepakatan hutang akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Perusahaan yang mempunyai leverage atau rasio hutang atau modal yang tinggi akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba tahun ke tahun depan atau ke tahun sekarang sehingga tingkat leverage kecil dan dapat menurunkan default teknik. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak penjamin untuk mempertahankan leverage selama masa perjanjian. Yang ketiga, ada hipotesis biaya politik. Hipotesis ini semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan. Maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba tahun yang sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar, maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak. Maka laba tahun sekarang ditransfer ke tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif. Watt and Zimmerman tahun 1986 selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisis teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teori yang kuat. Terhadap 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu pertama, adanya ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. Kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus kepada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga, ada pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini meningkatkan bahwa sistem perekonomian yang mendasarkan kepada mekanisme pasar informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Selanjutnya, Watt and Zimmerman tahun 1986 mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empiris dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk mengembangkan teori akuntansi dikemukakan
di hari. Salah satunya dalam praktek akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki tujuan yang diinginkan, salah satunya motivasi pajak. Berdasarkan teori publik, Watt and Zimmerman berpendapat bahwa perusahaan berpenghasilan tinggi akan sangat rentan terhadap pengalihan kekayaan transfer politik dalam bentuk undang-undang dan regulasi, di mana dalam hal ini pemerintah mewajibkan bagi seluruh perusahaan agar membayar pajaknya berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan keberatan karena harus membayar pajak secara rutin ke negara yang dapat mengakibatkan kekurangannya laba yang diperoleh. Maka dari itu, manajer perusahaan akan cenderung untuk memilih melakukan transfer phishing ke grup atau ke entitas perusahaan yang ada di negara lain agar pajak yang dibayar perusahaan menjadi seminimal mungkin, segaris lurus dengan berkurangnya beban pajak yang dibayarkan dan tetapi meningkatkan pendapatan perusahaan. Dalam penelitian kali ini menggunakan hipotesis kontrak utang. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan kontrak utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memiliki proses akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dalam periode masa depan ke masa kini. Perjanjian yang ditulis dan kesepakatan kontrak utang adalah syarat dan ketentuan tertulis untuk membatasi kegiatan manajemen dalam melakukan tindakan tertentu. Manajemen perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian maka cenderung memiliki metode akuntansi yang memiliki dampak efektif terhadap kenaikan laba, dan juga manajemen cenderung melakukan pengalihan kekayaan dari pemegang hutang ke pemegang saham. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya risiko ekuitas berdasarkan hipotesis kesepakatan kontrak hutang. Ketika perusahaan mendekati kelalaian atau memang sudah berada dalam level lalai atau cacat, maka lebih cenderung untuk melakukan hal tersebut. Mungkin itu sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.